Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitriani, NIM 3022020010. Mata kuliah pengantar geologi. Materi batuan metamorf. Batuan metamorf terbagi menjadi 4, yaitu batuan metamorf di Indonesia, kedua geologi daerah penelitian, 3 persebaran batuan metamorf, dan yang keempat petrografi dan geokimia batuan. Batuan metamorf di Indonesia. Batuan metamorf di Indonesia muncul di tempat tertentu, seperti daerah Komplek Uluk Ulo, Jawa Tengah, Komplek Meratus, Kalimantan Selatan, Komplek Bantimala dan Baru, Sulawesi Selatan. Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah daerah Komplek Uluk Ulo di daerah Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa aliran sungai kecil pada Komplek Uluk Ulo yang menuju ke arah Sungai Luk Ulo. Di sungai-sungai tersebut banyak ditemukan bongkahan maupun singkapan batuan metamorf yang bervariasi. Jalur Sungai Muncar sendiri memiliki variasi batuan metamorf yang cukup melimpah. Dari batuan metamorf bertekanan rendah sehingga batuan metamorf bertekanan tinggi. Kehadiran batuan metamorf bertekanan rendah hingga tinggi pada suatu daerah memberikan arti penting untuk mempelajari sejarah geologi di suatu daerah. Lokasi penelitian ini berupa jalur sungai yang bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan sampel penelitian. Geologi daerah penelitian. Miyazaki 1998 mengemukakan bahwa pada daerah Karangsambung ditemukan batuan blok tektonik yang berasosiasi dengan rekahan serpentinit. Batuan blok tektonik tersebut muncul sepanjang Sungai Muncar di antara batuan sekis derajat rendah dan batuan sedimen. Litologi dari blok tektonik tersebut berupa garnet amfibolit, eklogit lausonit, eklogit glaukovanit, dan batuan jadeit glaukovan kuarsa. Daerah penelitian sendiri termasuk dalam kompleks Melangeluk Ulo yang tersusun oleh batuan-batuan pratersier di Karangsambung. Kompleks ini terdiri dari bermacam ukuran blok-blok batuan beku, basaltik, yaitu gabbro dan basalt, batuan sedimen pelagik hemipelagik atau yang disebut dengan greywacke dan rijang, dan batuan metamorf disebut sebagai batuan metamorf bertekanan rendah hingga tinggi seperti filit, sekit kuarsa, mika, marmer, sekis biru, batuan jadeit, kuarsa, glaukovan dan eklogit, yang bercampur karena proses tektonik pada matrik batuan pelitik, yang artinya serpik hitam dengan struktur yang khas, yaitu terpotong oleh kekar-kekar gerus yang arahnya tidak beraturan. Asikin DKK 1974. Persebaran batuan metamorf. Batuan metamorf yang terdapat sepanjang Sungai Muncar dapat dikelompokkan dan ditentukan persebarannya berdasarkan fases batuan metamorf dari metode perhitungan sampel batuan tiap STA. Diperoleh kelimpahan jenis batuan metamorf sepanjang Sungai Muncar. Yang pertama, fases sekis hijau memiliki kelimpahan yang cukup tinggi sepanjang Sungai Muncar yang ditemukan sebagai float sepanjang STA1 hingga STA21. Kelimpahan fases ini sekitar 2,7% dari keseluruhan batuan tiap STA atau 30,0% dari total batuan metamorfisme subduksi. Kemudian fases amfibolit memiliki kelimpahan yang sangat tinggi sepanjang Sungai Muncar dan ditemukan sebagai float sepanjang STA1 hingga STA21. Kelimpahan fases ini sekitar 6,0% dari keseluruhan batuan tiap STA atau 59,4% dari total batuan metamorfisme subduksi. Kemudian fases sekis biru memiliki kelimpahan yang rendah sepanjang Sungai Muncar dan ditemukan sebagai float sepanjang STA7 hingga STA20. Kelimpahan fases ini sekitar 2,0% dari keseluruhan batuan tiap STA atau
8,7% dari total batuan metamorfisme subduksi. Kemudian fasies eklogit memiliki kelimpahan yang sangat rendah sepanjang Sungai Muncar dan ditemukan sebagai flood sepanjang STA 8 hingga STA 20. Kelimpahan fasies ini sekitar 0,5% dari keseluruhan batuan tiap STA atau 1,9% dari total batuan metamorfisme subduksi. Petrografi dan geokimia batuan. Dari analisis data petrografi, maka batuan metamorf sepanjang Sungai Muncar dapat dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan kelimpahan mineral dan fases batuan metamorf. Kelompok pertama adalah batuan metamorf sekis hijau yang ditemukan melimpah sepanjang Sungai Muncar. Batuan yang ditemukan antara lain sekis klorit, sekis kuarsa klorit, sekis kuarsa, dan granovels muscovite epidot. Mineral penyusun batuan yang melimpah adalah mineral-mineral klorit, kuarsa, epidot, dan muscovite, atau mineral-mineral penciri fasies sekis hijau. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah kalsit, mineral opak, dan serpentin. Kelompok kedua adalah batuan metamorf amfibolit yang ditemukan melimpah sepanjang Sungai Muncar. Batuan yang ditemukan antara lain amfibolit epidot turmalin, amfibolit epidot garnet, amfibolit garnet, dan amfibolit joisit. Mineral penyusun batuan yang melimpah adalah hornblenda dan mineral grup epidot. Mineral minor dalam batuan yang ditemukan adalah garnet, turmalin, fengit, dan rutil. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah klorit dan mineral opak. Kelompok ketiga adalah batuan metamorf sekis biru yang keterdapatannya cukup melimpah sepanjang Sungai Muncar, namun ditemukan secara setempat di bagian tengah jalur Sungai Muncar. Batuan yang ditemukan antara lain glaucovanit epidot, glaucovanit fengit garnet, glaucovanit garnet, glaucovanit turmalin, dan sekis kuarsa glaukopan. Mineral penyusun batuan yang melimpah adalah glaukopan. Mineral minor yang ditemukan dalam batuan adalah fengit, garnet, turmalin, mineral grup epidot, dan rutin. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah klorit dan mineral opak. Kelompok keempat adalah batuan metamorf eklogit yang keterdapatannya sedikit sepanjang Sungai Muncar, serta ditemukan secara setempat di bagian tengah jalur Sungai Muncar. Batuan yang ditemukan antara lain eklogit fengit, eklogit turmalin, dan granovels omphasit epidot. Mineral penyusun batuan yang melimpah adalah omphasit, garnet, dan fengit. Mineral minor yang ditemukan dalam batuan adalah epidot, glaukovan, rutin, dan turmalin. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah klorit dan mineral opak. Kelompok kelima adalah epidosit yang keterdapatannya sedikit dan terbatas sepanjang Sungai Muncar. Batuan yang ditemukan adalah epidosit garnet dan epidosit kuarsa. Mineral mayor penyusun batuan yang melimpah adalah mineral grup epidot. Mineral minor yang ditemukan adalah garnet dan kuarsa. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah serpentin, klorit, dan mineral opak. Kelompok keenam adalah serpentinit yang ditemukan secara melimpah sepanjang Sungai Muncar. Mineral mayor penyusun batuan yang melimpah adalah serpentin, krisotil, dan antigurit. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah mineral opak, klorit, dan talk. Kelompok ketujuh adalah batuan metamorf hornfelsik hasil metamorfisme kontak. Kelompok ini ditemukan secara melimpah sepanjang Sungai Muncar. Mineral penyusun utama adalah kuarsa dan kalsit, dan mineral sekunder yang ditemukan adalah mineral opak. Kelompok kedelapan adalah kelompok batuan metamorf derajat rendah, yaitu metagabro dan zeolit yang ditemukan cukup melimpah sepanjang Sungai Muncar.
Mineral mayor penyusun batuan yang melimpah adalah epidot dan serpentin atau metagabro, serta zeolit, kuarsa, dan kalsit, yaitu zeolit. Dan mineral sekunder yang ditemukan adalah mineral opak, klorit, dan mineral lempung. Diskusi. Mineral turmalin merupakan mineral yang dapat ditemukan pada batuan metamorf sebagai produk dari metasomatisme boron atau sebagai hasil rekristalisasi dari butiran dendrital material sedimen. Menurut Henry dan Guidotti, 1985, turmalin pada batuan metamorf berasal dari batuan sedimen pelitik mengandung boron yang terbentuk pada proses metamorfisme, di mana boron tersebut berasal dari batuan sedimen, argilas, keus, bre berukuran halus yang terkena kontak fluida atau air laut, yang kemudian mengalami metasomatisme. Dari data geokimia terlihat bahwa sampel yang mengandung turmalin terbentuk pada tatanan tektonik morf. Hal dimungkinkan dapat terjadi karena batuan beku basalt yang berasal dari morf merupakan batuan penyusun lantai dasar samudra, di mana di bagian tersebut dapat terendapkan material sedimen berukuran halus yang kemudian akan bercampur dengan basalt pada saat subduksi berlangsung.